Amalan ini le dalam Al-Quran. Kalau kamu amalkan sambil tawakal ke Allah dan istiqomah serta apa usahamu kerjakan. Apa kerjaanmu kerjaan. Kau jadi apa teruskan. Tapi jangan lupa zikir wirid ini. Maka rizki tidak akan berkurang dan selalu banyak kejutan dari Allah. Kau belum punya rumah, kau akan cepat bangun rumah. Kamu belum punya pondok, kamu akan cepat punya pondok. Dan pondokmu tidak hanya satu, kata beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una amin. Wa wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqa. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini atas karunia, nikmat dan bimbingan dari Allah. Kita hadir dalam keadaan sehat walafiat, dalam bingkai iman, Islam dan ihsan. Sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkat salawat yang kita sampaikan semoga kita mendapatkan syafaatul uzmah dari beliau nanti pada yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah membuka hati kita dengan cahaya iman, cahaya ilmu dan ma'rifah. Mudah-mudahan Allah bimbing jiwa kita menjadi jiwa yang mutmainnah dan mudah-mudahan di akhir hayat kita mendapatkan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nabi kabar jemaah sehat? Alhamdulillah. Pada suatu saat Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, beliau ketika mau pergi mengajarkan ilmu agama, tiba-tiba di tengah gang kecil, beliau bertemu dengan seekor anjing. Karena gang begitu kecil, maka spontan dikala berpapasan Abu Yazid dengan anjing ini, beliau langsung angkat jubahnya. Karena takut terkena dengan najis pada tubuh anjing tersebut. Karena salah satu karomah daripada Imam Abu Yazid Al-Bustami adalah beliau diberi keistimewaan oleh Allah, beliau paham dengan bahasa binatang. Nah, ini karomahnya Imam Abu Yazid. Sehingga tiba-tiba dikala beliau mengangkat jubahnya, anjing ini berhenti. Dan anjing ini berbicara kepada Imam Abu Yazid. Abu Yazid, kenapa di saat engkau berpapasan dengan aku tiba-tiba kamu angkat jubahmu?
apakah engkau mengangkat jubahmu itu karena takut jubahmu terkena dengan sebab najis tubuhku? Ataukah karena engkau mengangkat jubahmu itu dengan sebab engkau merasa lebih baik daripada aku? Pertanyaan anjing niki. Maka belum Abu Yazid menjawab pertanyaan anjing tersebut, anjing ini langsung berkata lagi, Abu Yazid, apabila engkau mengangkat jubahmu dengan sebab takut terkena najisku, tubuhku ini kering. Tidakkah kalau terkena jubahmu dengan sebab najis tubuhku, hanya dengan debu dan 7 kali basuhan air, najis itu akan hilang dari jubahmu. Tapi kalau engkau mengangkat jubahmu karena menganggap bahwa kamu lebih baik daripada aku, kata anjing ini, ketahuilah, hatimu tidaklah jauh lebih najis daripada tubuhku. Zahirmu memang bersih, tapi mungkin hatimu masih kotor. Ketahuilah wahai Abu Yazid, kalau engkau mengangkat jubahmu dengan sebab menganggap bahwa engkau lebih baik daripada aku, maka ketahuilah, sesungguhnya kalau manusia sudah terkena batinnya dengan kotoran dan najis hati, maka sesungguhnya dengan 7 samudera lautan digunakan untuk membersihkan hati manusia, maka kotoran di hati manusia itu tidak akan pernah bisa bersih. Ya Allah, jamaah. Dengan sebab apa? Apabila dalam hati seseorang itu ada kotoran-kotoran batinnya. Hingga mendengar anjing ini, Abu Yazid tersadar, Bapak Ibu. Ya Allah, ternyata aku ini tidak pantas berjalan dengan anjing ini. Ternyata mungkin anjing ini lebih mulia di hadapanmu ya Allah ketimbang saya. Maka Abu Yazid berkata, wahai anjing, ayo kita berjalan bersama, kita berteman, mungkin kita sama. Engkau badanmu yang najis, tapi mungkin hatimu bersih. Aku mungkin jubahku yang bersih, tapi mungkin hatiku najis seperti tubuhmu. Ayo kita berteman. Apa kata anjing ini? Abu Yazid, tidak. Kalau aku berjalan bersama engkau, maka orang akan melempar kepadaku dengan sebab aku dekat denganmu sebagai seorang ulama. Ketahuilah Abu Yazid, mungkin badan Anda bersih, mungkin badan Anda suci, ketahuilah dalam tubuhku tidaklah kurang dari hanya tulang belulang saja, sementara Anda hidup bergelibangan dengan harta dan kemewahan. Maka dari sana Abu Yazid bertaubat kepada Allah, Bapak Ibu, dengan sebab diperingatkan oleh seekor anjing. Nah, apa maknanya sekarang ini? Kita manusia ini tergantung isinya. Kalau isi di dalam hati kita ini baik, insya Allah ucapan baik, penglihatan baik, pendengaran baik, perilaku juga baik, apabila isi hati kita adalah baik. Lagu lamun ate angen tiang pelungguh niki sede, ate niki meri tipak batur, ate niki gedek jok batur. Kira-kira ini bagus kemos lamun tepada bedait? Ini bagus kemos dah Bapak? Bedait kanca dengan sindik nedeman kanca ita kira-kira kemos atau bucung? Bucung. Lamun bedait dengan sebab apa? Hati kita ada penyakit. Maka sekarang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagai sekedar muqaddimah, nggih, nyampeang hajat daripada beliau Kakanda Al-Ustadz Haji Ibrahim dan semua pengurus,
Tiang hadir malam niki nyampe yang hajat. Mula malam niki jadwal gatep tau tengaji malam niki. Tapi tiang coba insyaallah minggu depan. Tapi alhamdulillah mau terbedait sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, kata Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang daripada kitab Al-Hikam, boleh juga menulis kitab yang bernama Tajul Arush Al-Hawi ila Tahzibin Nufus. Kita belajar bagaimana untuk mendidik hati kita menjadi hati yang baik, menjadi qalbun salim. Karena apa? Kalau kita meninggal dunia ternyata yang kita bawa bukan harta. Kalau kita mati ternyata yang kita bawa bukan gelar. Ita mati ternyata sinjuk tamati niki ndek na kabon bangkat. Coba tiang beketuan Bapak Ibu, arak kira-kira deserio arak bokos berdua kantong. Arak? Darak nggih. Ternyata orang mati itu kain kafannya tidak ada yang punya saku. Karena apa? Orang mati tidak bawa apa-apa. Yauma la yanfa'u malu wa la banun. Belian Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari akhirat kata Allah, la yanfa', tidak akan berguna malun, harta benda ndek narak berguna. Kan ya doang lantaran tepada besiak gara-gara duwe bandeng nggih. Arak ndek. Gara-gara bagi waris luwe nden saling sapa. Gara-gara nden pada bagian pada saling rantek, putus silaturahim. Insyaallah le getap jende nara tu le peraya luwe Bapak. Jetawa nyebut getap nggih. Oh Masya Allah, la yanfa', ternyata tidak ada manfaatnya. Malun, harta benda, wala banun, begitupun anak-anak dan keturunan kita. Yang kita banggakan anak kita jadi dokter, yang kita banggakan anak kita jadi perawat, yang kita banggakan anak kita jadi pengusaha, la yanfa', kata Allah. Tidak ada manfaat kalau mereka hidup bukan jadi orang soleh. Darak. Coba kanak mangkin sila. Suruh ngapalang sifat 20 bayin dia tahu. Oke? Ternyata santri tiang itu paran jepat lalu ngapalang sifat 20. Wujud kidam bako, icah nyunjut dia telang mangko. Wajah adik kanak ini saya jadi aja. Mau kanak mangkin sila. Apa sih yang kita mau banggakan dari mereka? Kalau tidak menjadi anak yang soleh. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali orang yang pulang menghadap Allah itu hatinya salim. Hatinya bersih. Hatinya baik. Hatinya lembut, tidak ada penyakit. Enggak pernah nyimpen dendam. Enggak pernah nyimpen hasad. Tahu daran hasad Bapak? Dengki. Tahu daran dengki? Mun dengan beli kulkas ya telir panas. Dengki wanu. Itu hasad. Tidak ada perasaan itu di dalam kalbunya. Itu mereka yang akan pulang kepada Allah. Hatinya, ruhnya langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka kata Imam Ahmad bin Athaillah, fal qalbu syajaratun. Hati kita ini ibarat pohon, kata beliau. Ibarat pohon yang rindang, yang banyak daunnya,
ta'ah. Namun pohon itu tidak akan banyak buahnya, tidak akan bagus tempat kita berlindung padanya, kecuali kalau pohon itu banyak disiram, banyak dirawat, banyak dipupuk, banyak disemprot. Dengan apa? Bima ta'ah. Maka airi pohon dalam hatimu itu dengan air ketaatan kepada Allah. Dengan air ketaatan kepada Allah. Maka tiang Pelonggo Sami yang hadir malam hari ini para jamaah, alhamdulillah kita siram hati kita malam ini dengan ketaatan kepada Allah. Alhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Selagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la. Tusqa bima ta'ah, maka sirami, airi pohon yang ada dalam hatimu itu dengan air ketaatan kepada Allah. Wa zamaratuha mawajiduha, dan pohon dalam hatimu itu ada buahnya. Apa buah daripada pohon dalam hati ini? Mawajiduha, pasti akan ada perubahan karakter dalam hidupmu. Tanda hati kita ini berbuah baik, ada perubahan dalam hidup. Mula sembahyang duha jarang, lagu gara-gara tetap nak lumbar ngaji, tetap nak nuntut ilmu. Tiap malam Sabtu lek derikin, dek man malik jelo Jumat sore niki lek musolla. Terus saja nuntut ilmu, maka mawajiduha yang menjadi buahnya itu akan nampak perubahan dalam ibadah kita. Itene kan mohon maaf, ibadah teluwe lagu ndek narak nikmat ibadah. Betul? Iya. Ibadah kita banyak, tapi nikmat ibadah ini tidak pernah ada. Sila, lamun kira-kira kenjakan de sembahyang, makin sembahyang asar, deh. Nyegan pelungguh sembahyang asar, terus nden ngone, tiba-tiba Bapak Kaling, Bapak Kadus ngomong ngarap pembagian bansos le kantor lurah. Mbe anda ngangen de sembahyang Allah Ta'ala atau bansos? Bapak, Allah atau bansos? Wah, ara andek jatah kebareh ti, no. Anehnya kita lagi bersama Allah, kita lagi berjumpa Allah, lagi bicara sama Allah. Tapi kenapa selain Allah itu bisa masuk dalam hati kita di kala ibadah? Karena lam yahdurul qalb, hati kita ini tidak hadir dalam ibadah kita. Belum bisa hadir hati kita dalam sholat. Padahal kita udah bilang, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras sama wati wal ar hanifam muslima wa ma ana minal musyrikin. Kita sampaikan ke Allah, ya Allah, liki kaji datang ya Rob, ndek narak pengang sama sekali antara kaji dengan pelungguh ya Allah. Tapi ternyata kita gagal. Dengan sebab apa? Hati ini tidak hadir dalam ibadah kita. Maka bagaimana akan hati itu bisa hadir?
mesti tusqa bima itta'ah. Banyak siram hati kita itu dengan ketaatan. Angka bilang pengajian, usahang diri pelungguh adik debau hadir milu ngaji. Timak dengan antok-antok wah. Lagu tedem ke lagu bapak. Ndin kembir timam tedem. Sok dendek ngentut doa. Oke, ndak apa-apa. Karena kita mencari ilmu. Oh, ternyata buah daripada hati itu ada perubahan perilaku dalam diri kita. Fal ainu. Nah, apa perubahannya? Sekarang kita lihat. Pertama, perubahannya di mata. Penantang, ampur, lamun bahasa nggih. Mata kita ini. Apa buahnya pada mata? Samaratuha al-i'tibar, yang menjadi buah dari mata dan penglihatan itu adalah al-i'tibar. Nabi kanan i'tibar adalah mampu dia mengambil pelajaran atas setiap apa yang dia lihat. Terseriuk dengan sakit, apa yang ada dalam hatinya, alhamdulillah ya Allah. Kaji masih ticanin sehat, sementara semua tonde kaji masih sakit, ya Allah angkat penyakitnya. Oh. Jadi lamun terjangkau dengan sakit, arak teletau dengan sakit nika, berikan dia motivasi. Aden becat sehat, al-iktibar no. Berikan dia motivasi, tenang semeton, lamun sakit Allah Ta'ala ngicanin obat. Kan demen dengan sakit no. Lagu dende pelinggih pihak dengan seri sakit nakut-nakutin. Ya Allah semeton parah gadi orang penyakit deni. Arak batur kepiran den ngone mati bapak ini. Itu ciri pihak penyakit jok dengan iktibar. Misalkan ada gempa bumi, okay? Ada gempa bumi, ambil ibrahnya. Apa kata Nabi? Musibah, bencana itu tidak akan terjadi secara menyeluruh kecuali kalau manusia itu sudah terang-terangan berbuat dosa. Lamun masih nyebok-nyebok gawe dosa, maka yang mengerjakan dosa tersembunyi itu yang mendapatkan ganjaran dari Allah. Tapi kenapa banyak kita yang menerima ini musibah di dunia ini? Karena begitu terang-terangan orang sekarang mengerjakan dosa dan maksiat. Sila. Lamun laik sami jamaah, jarang kita mendengar ada kasus pembunuhan. Jarang. Lagi lamun masih TV koran laik kan? Lamun dek tepantok, dek ini hidup TV no. Sekali terdengar berita ada pembunuhan sekali sebulan, lamun arak, lamun mangkit, ya Allah, lebih mahal nyawan manuk daripada nyawan manusia. Arak sak ngecor beraya, nendah Lombok doang tak. Arak sak mati semama, arak sak mutilasi, ya Allah ya Rob. Apa? Terlalu banyak terang-terangan orang-orang melakukan dosa. Maka buah daripada mata itu apa? Al-iktibar. Maka ambil pelajaran dalam setiap peristiwa yang terjadi itu. Itu buah daripada penglihatan kita. Wal uzunu, yang kedua buah daripada hati itu di telinga. Napi buah leman telinga niki samaratuha al-istima' lil Qur'an. Buahnya itu adalah senang kita mendengarkan ayat Al-Quran. Senang kita mendengarkan pengajian. Senang kita mendengarkan orang zikrullah. Demen itu. Makin tambah ketuan Bapak Ibu, demen dengaji kira-kira? Bapak, demen? Harap telu. Demen kira-kira? Alhamdulillah. Demenan dengaji sih dengar ciloka. Alhamdulillah. Maka kalau kita demen ngaji, inilah samaratuha. Buah daripada telinga dengan sebab pohon dalam hati kita ini tetap disiram. Buahnya itu, ini telinga selalu diajak mendengarkan, dengerin sesuatu yang baik. Dengerin sesuatu yang sholah, dengerin sesuatu yang datang manfaat.
Ya, dot kolok kentok teniki. Dendek man tak dengar gosip doang. Nah, sekarang nih. Oh, tandanya itu al-istima' lil Quran. Dia banyak ngedengerin orang baca Quran, banyak dia baca Quran. Lagu itu nih bapak nih, mbe kerengan terbuka HP sih buka Quran. HP ada Quran? HP. Ibu mbe kerengan bertiktok sih baca Quran. Timak ada kena Quran di kesadu dah. TikTok. Nah ujian kita hidup nih ya Allah ya Rabb. Kapan kita bisa merasakan manisnya iman itu? Al-istima' lil Quran. Wal lisanu. Yang ketiga buahnya itu nampak dari lisan. Lisan ini, nggih, wa samaratuhu, buah daripada lisan ini kalau hati kita ini baik, az-zikru. Maka lisan ini tidak akan pernah berhenti berzikir. Alhamdulillah, malam Jumat yang lalu kita tawajuh, berambaidat Bapak Ibu. Nikmat tidak. Kenapa? Karena orang berzikir itu sulit Bapak. Susah. Susahnya di mana? Susahnya itu ketika lisan ini tergerak menyebut Allah. Susah temele zikir lamun de dorongan leman atin temesa. Oh mah bareh jak kezikir bareh mah. Ngone bareh lupa itu. Lupa ke zikrullah. Dengan sebab apa? Kelalaian hati kita. Maka tidak semua orang tergerak untuk bisa mengingat Allah itu. Tapi baru seseorang akan bisa mengingat Allah itu apabila qalbunya ini muallaq dengan Allah. Sila. Allah, 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 Allah. Coba tutup mata zahir ini, buka mata hati ente. Allah, 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 Allah. Tinggi lagi. Allah, 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 Allah. Sekali lagi rendah. Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, 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 ya Allah, Allah, Masya Allah. Ara idapan. Berapa idapan? Tenang. Azan mana? Azan ni? Oh, ndek man ke? Takut terlolos bareh. Jadi nikmat rasanya. Sekarang kita nanya,
Kenapa saat Allah yang tadi itu ada kerasa nikmat, sejuk, kerasa di hati. Kerasa pelukan Allah itu kuat dalam diri kita. Ada rasanya. Kenapa demikian? Karena hati kita ini mu'allaq dengan Allah. Hati kita ini sudah terhubungnya dengan Allah, bukan dengan makhluk lagi. Maka kalau ini hati sudah terhubung dengan Allah, nikmat zikirnya. Hati terhubung dengan Allah, nikmat ibadahnya. Hati terhubung dengan Allah, nikmat istighfarnya. Kenapa doa kita belum bisa diijabah oleh Allah? Sekian kali kita berdoa kepada Allah. Bahkan luwe tuan guru langan tenerima ijazah doa, ijazah likir, lagu denarak nikmat. Karena hati ini belum bisa nyambung dengan yang maha pemilik hati. Tapi kalau sudah tersambung, doa cepat diijabah, hati tetap tenang, hidup tetap bahagia. Contoh ibarat HP niki, lamun tak aktif pangkonesi internet, kuota ara, internet nyambung, buka YouTube pasti kebuka YouTube, buka Facebook kebuka Facebook, buka Instagram kebuka Instagram. Syaratnya apa? Sambungkan koneksinya dulu. Nah kita dengan Allah, sambungin koneksi hati ini ke Allah. Barulah Allah jawab. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak bakal ingkar janji sama hambanya. Denuah ingkar janji. Tapi apa yang membuat kita malas Bapak Ibu? Hati kita ini tenggelam dengan sebab hawa nafsu. Ya Allah. Wazlisanu samaratuhu az-zikru. Lisan ini buahnya adalah zikir. Wal yadani war rijlani samaratuha as-sa'yu fil khairat. Kemudian ada tangan, ada juga kaki. Tangan dan kaki ini adalah buah daripada hati. Mana buah hati dari tangan dan kaki kita? Samaratuhuma, buah keduanya itu as-sa'yu fil khairat. Mereka mau berjalan menuju tempat-tempat kebaikan. Nih, pelunggu hadir malam ini. Buah daripada hati. Tangan dan kaki ini ikhlas. Kira-kira lamun datang ngaji mangke arak beng itu pak kira-kira. Arak beng tekepeng datang ngaji po. Tindara kan? Tidak ada. Tapi kenapa ridho rasa hati kita ini? Oh, buah daripada hati kita. Berarti hati ini udah mulai condong sama Allah nih. Nah, kalau sudah seperti itu, okay. Fa idza habbal qalbu saqatat samaratuhu. Namun apabila hatimu kering, pohon di dalam hati kita ini kering, tidak pernah diairi, denawah tersiram, denawah terabuk, denawah tepuk, maka fa idza habbal qalbu saqatat samaratuhu, maka pasti akan berguguran buah-buahnya. Ate denawah dengar pengajian, ate denawah tajuk zikir, ate denawah mohon ampun kepada Allah, hati tak pernah istighfar, hati tak pernah taubat kepada Allah, maka tidak ada nikmat sholat, tidak ada nikmat zikir, tidak ada nikmat kita berbuat baik. Kenapa? Rasa malasnya lebih ada daripada kenikmatannya. Dengan sebab apa? Hati tidak pernah diairi. Buahnya akan berguguran. Kata Imam Ahmad Ibnu Athaillah, fa in ajdaba fa aksim minal azkar. Maka apabila kalau ada pohon hatimu itu sudah mulai rada-rada kering, cepat berzikir. Zikir becat, langan siram. Ngaji jarang karena kita sibuk misal. Okay? Nuntut ilmu jarang karena kita sibuk. Maka apa cara terbaik? Zikrullah. Cepat zikir kepada Allah. Wala takun kal alil, jangan seperti orang bodoh. Mana orang bodoh itu? Dia bagaimana? Wala takun kal alil, yaqulu, dia berkata,
la atadawu hatta ajidu syifa. Misal dia sakit, dia berkata apa? Kekembe berawat-rawat, masih juga aja penyakit dari Allah, obat dari Allah. Allah yang menyembuhkan saya. Al-Fatihah. Yaran dengan bodoh nu. Yaran dengan bodoh. Arak dokter, arak rumah sakit, arak klinik, berobat. Karena itu ikhtiar. Jangan tawakal sebelum kita berusaha. Karena selama kita masih hidup di dunia niki, masih makom kita ini makom ikhtiar. Begawean dulu baru ampun temu kepeng. Kerja dulu baru dapat upah. Doa apa dekadu. Di makadu doa malaikat Jibril berharap turun kepeng sekarung leman langit. La tak mungkin. Tidak akan bisa. Maka jalannya apa? Ikhtiar. Lagi sakit Pak. Gimana untuk bisa sehat? Berobat. Kalau sudah berobat, belum juga sembuh. Nyari dokter lagi, belum juga sembuh. Nyari obat lagi, belum juga sembuh. Udah bosan nyari obat, baru tawakal. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Jangan seperti orang bodoh. Fa yuqalu kan padanya, kata beliau, la yajidu syifa hatta tatadawa. Engkau tidak akan bisa sehat kalau engkau tak mau berobat. Oh, apa maksudnya nih? Ini dalam maknanya. Jangan dalam urusan akhirat engkau hanya berserah diri kepada Allah, mengandalkan Allah. Dalam urusan dunia akhiratmu, sementara engkau tidak mau berusaha. Apa berdoa tekadu? Jadi berusaha jalan, doa pun juga jalan. Nih wah azan wah nih. Ya wah engkah tengge. Nah, tendek ngonek lalu on. Bareh pendak bareh tolik mudin. Nah, cuma akhir nih, karena berkaitan dengan kajian niki seperti tadi. Kita ini kan makom ikhtiar nih. Masih dalam makom usaha. Jadi ada cara setelah usaha itu untuk kita mengontak kebahagiaan itu. Kita mengontak rezeki itu. Kita mengontak Baitullah itu. Jadi guru tiang dulu pernah bilang, ada guru tiang namanya Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah. Dr. Sayyidi Syekh Muhammad Ali Ba'atiyah, beliau katakan dulu waktu di Hadramaut. Beliau bilang apa? Zen. Nanti yang tempoh zen doang tuh. Zen. Ajastukum bihadzal wirid, bihadzal amal alladhi antadawu andawamu ala hadhil amal insyaallah yarzukuka minallah la qalila insyaallah kasur min zikri. Apa kata beliau? Zaid, kamu ya kebeng amalan, kebeng zikir, kata beliau. Amalan ini dalam Al-Quran. Kalau kamu amalkan sambil tawakal ke Allah dan istiqomah, serta apa usahamu kerjakan. Apa kerjaanmu, kerjaan. Kau jadi apa, teruskan. Tapi jangan lupa zikir wirid ini. Maka rezeki tidak akan berkurang dan selalu banyak kejutan dari Allah. Kau belum punya rumah, kau akan cepat bangun rumah. Kamu belum punya pondok, kamu akan cepat punya pondok. Dan pondokmu tidak hanya satu, kata beliau. Wah, tentu apa pendek rasa nangan ke? Alhamdulillah. Dan beliau bilang, rezekimu akan seperti air zam-zam yang tidak akan pernah bisa kering. Apa yang kamu hajatkan, Allah yang langsung campur tangan dalam urusanmu. Kamu tidak sendiri. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah Bapak. Yang kemarin-marin niki maulid lek belanting tanggal 30 Rabiul Awal sawi. Tiba-tiba selesai maulid, arak jamaah maju. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam. Ya Allah, kalau itang mele bedait kayak pelungguh Tuan Guru. Alhamdulillah. Tuan Guru, ampura. Yang dengar pelungguh leman HP doang, leman YouTube doang, makin ya. Alhamdulillah, leman laik, meniki kedan tiang. Langsung, apa? Niki arak tanah.
Melet yang serah jok pelungguh untuk pondok pelungguh tanah niki keluwen sehektar. Saya hibahkan untuk pelungguh terserah tanah niki tetaletin jagung alhamdulillah bagus, taletin bawang alhamdulillah bagus. Sila saya serah tanah ini ke pelungguh. Dia tiaman kena alhamdulillah Bapak. Dia kaman sadu soal. Tedu dia bonekan. Enggih Tuan Guru. Bukti ini. Ule na baitang tiang SPPT, surat-surat tanah niki, langsung naserah jok tiang, sila piran pelungguh balik nama Tuan Guru, silahkan seserahkan. Dalam hati tiang, ya Allah. Ternyata le perjalanan, ya tuh tiang ingat zikir niki one. Lelangan, ya angkat tumben-tumben baik, jam semenit to kemele zikir kadu zikir. Alhamdulillah. Mele pelungguh zikir niki Bapak. Ambe si becat masih otang nah ara kira-kira. Ambe hende man saluna lunde man lunas otang nah ara. Ambe angkat timah becat. Oh iya doang kebeng nu hang angkat timah mangkin. Oh nggih. Aniki. Jadi zikir niki ada dalam Al-Qur'an. Makin ada sepakat aku selapu. Kira-kira mele pelungguh tebareng-bareng amalang. Insyaallah bismillah nggih. Nah jadi amalkan di dalam surat Yasin 2 ayat terakhir, ayat 82 dan 83. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Coba. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Jadi dengan zikir ini kita mengundang kun payakun ya Allah. Berapa kali diwiridkan? Wiridkan setelah selesai sholat subuh. 7 kali, tidak kurang, tidak lebih. Pas pitu. Arak jamaah le bertai sui beketuan. Berembe Tuan Guru lamun tepiak jari amalan tetap boleh. Silahkan. Cuma ba'da subuh itu harus dibaca 7. Kenapa 7? Ibarat pintu dengan kunci itu harus sama. Meskipun bagus pintunya, jelek kuncinya, tapi memang itu pasangannya, maka pintu itu kebuka enggak? Kebuka. Meskipun pintunya bagus, kuncinya bagus, tapi bukan pasangannya, datang piran-piran dan mele kebuka. Maka pintunya innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Untuk kita bisa masuk, kuncinya angka 7. Dan di situ guru tiang sampaikan. Nah, kamu amalkan ini kata beliau. Subhanallah sampai jamaah banyak kejutan dari Allah untuk kita. Lagu pelungguh amalang lillahi ta'ala nggih. Lillahi ta'ala. Dendek karena bismillahirrahmanirrahim. Saya wirid hari ini adin becat lunas sotang. Fatihah. Ndini ini lamun ya niat. Niatkan karena Allah, zikir karena Allah, biarkan hati kita bagaikan air yang mengalir. Allah yang langsung campur tangan dalam urusan kita. Kenapa? Kita mengundang kun fayakun ya Allah. Bau kira-kira niki? Jamaah rahimakumullah, yang ijazahkan pelungguh sami, zikir ini sebagaimana guru-guru kami mengijazahkan kami. Jawab, qabiltu ijazah. Ajastukum bihazal amal kama ajazani masyayikhi. Jawab. Qabiltu ijazah. Unin dengar. Coba. Ajastukum bihazal amal. Jawab. Ajastukum bihazal amal. Ajastukum bihazal amal. Kama ajazani masyayikhi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
barang-barang amalan, nggih. Tiap selesai subuh no dendek lupa. Misal maghrib piak jadi zikir boleh, isya buat jadi zikir boleh, tapi yang subuhnya jangan ditinggal yang 7 kali. Sila baca barang-barang 7 kali dong. Jadi zikir pengganti subuh yang tadi pagi. Bismillahirrahmanirrahim. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء إليه ترجعون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إنما أمره إذا أراد أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده شيء وإليه ترجعون. Sekali lagi, إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقى. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وإليك النشور. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وصلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.